Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Angger Wirananta Husada dengan NIM akhir 124, praktikan statistika 2 dari kelompok 19. Di sini saya akan menyelesaikan tugas mingguan dari modul 3 shift 1 yang berjudul korelasi dan regresi. Di sini soalnya yaitu seorang peneliti ingin mengevaluasi hubungan waktu penggunaan sosial media dan produktivitas kerja. Data waktu penggunaan sosial media dalam jam itu dan data produktivitasnya dalam skala 1 sampai 10. Berikut merupakan data dari 12 pengguna sosial media. Di sini ada 12 pengguna sosial media dengan waktunya penggunaannya itu masing-masing berbeda. Ada yang 7, ada yang 6, 8, 5, dan seterusnya. Dengan produktivitasnya itu juga berbeda-beda setiap penggunanya, mulai dari 6, 7, 8, 9, 5. Kemudian tentukan yang pertama yaitu berapa besarnya koefisien korelasi yang didapatkan. Jelaskan interpretasinya. Kemudian yang B, tentukan persamaan regresi dan jelaskan maksud dari persamaan tersebut. Yang C adalah buatlah scatter plot dan jelaskan menurut pengetahuan masing-masing. Dan D yaitu jelaskan bagaimana hubungan antara kedua variabel tersebut. Oke, baik, di sini selanjutnya kita akan menjawab yaitu dengan membuat tabel Excel-nya terlebih dahulu. Untuk membuat tabel ini ada datanya dalam bentuk Excel ini supaya nanti dalam perhitungan di RStudio ini kita bisa menggunakan data dari Excel-nya. Di sini saya telah membuat data dari Excel-nya. Kemudian kita langsung ke RStudio-nya saja. Sebelum ke RStudio ini, kan saya sudah menginput ya data dari Excel. Caranya itu ketik file, ketik new project, misalkan di sini ya, existing directory. Langsung kita pilih yang mau kita browse. Karena di sini saya udah memilih, maka kita create project. Nah, di sini sudah terimport database-nya untuk memilih folder di file, new project, existing directory. Terus kita masukkan filenya itu berbarengan dengan file Excel. Jadi file Excel dulu, baru kita mengasave di file RStudio. Oke, di sini karena sudah terdetek ya untuk package eh, Excel-nya yaitu Tuming modul 3 statistika 2 shift 1, maka langsung kita buat sintaksnya. Di sini saya telah membuat sintaksnya. Jadi kita tinggal salin saja. Jadi kita tinggal salin saja untuk install package-nya itu install package itu untuk menginput data dari soal yang ada di file Excel-nya tadi. Nah, nomor satu ini kan kita ambil data dari file Excel dengan sintaks yang ada di dalam kurung ini. Dengan sintaks yang ada di dalam kurung ini, kita sesuaikan dengan judul yang ada di Excel. Kemudian selanjutnya kita jawab soal yang nomor A. Karena tadi sudah diinput datanya dengan membaca file Excel-nya sesuai dengan judul di Excel tadi. Kemudian untuk menjawab soal yang pertama yaitu berapa besarnya koefisien relasi yang didapatkan. Kemudian jelaskan interpretasinya. Yang pertama ini di sini saya akan membuat variabel yang gunanya untuk menyimpan data-data yang ada di Excel menggunakan data frame ini. Di sini variabelnya itu tuming 3 yang menyimpan dataset soal nomor 1 atau data frame-nya. Pada data frame ini karena data di Excel ini tuh bentuknya nggak cuma numerik, tetapi ada juga yang bentuknya karakter. Supaya dataset yang kita bentuk itu bisa dalam bentuk numerik dan juga
karakter pada data frame ini. Selanjutnya kita akan definisikan variabel X dan Y, di mana variabel X itu merupakan variabel independen yang kita ambil dari dataset soal nomor satu tadi yang bernama waktu penggunaan sosial media. Untuk variabel Y itu atau variabel dependen itu merupakan yang di sini adalah produktivitasnya. Tuh. Untuk mencari koefisien relasinya, kita bisa menggunakan fungsi core X dan Y. Karena di sini yang mau dicari korelasinya antara variabel X dan Y, maka langsung kita running saja ya. Oke, maka didapatkan koefisien korelasinya itu sebesar ini 0,9214427. Untuk selanjutnya pada core test ini untuk mencari korelasinya tetapi menggunakan metode Pearson Product Moment Correlation. Untuk interpretasinya nanti dijelaskan di akhir saja. Kemudian yang B itu soal yang selanjutnya yang B itu tentukan persamaan regresi dan jelaskan maksud dari persamaan tersebut. Koefisien regresi itu selanjutnya kita membuat scatter plotnya dulu sebelum menentukan koefisien regresinya. Selanjutnya kita akan membuat scatter plotnya sebagai berikut. Diambil dari data X dengan data Y dengan judulnya yaitu Tuming modul 3 shift 1. Judulnya Tuming modul 3 shift 1. Selanjutnya kita running saja. Oke, di sini scatter plotnya sudah terbentuk. Kemudian selanjutnya untuk kita menentukan persamaan regresinya. Untuk garis regresi linear ini kita menggunakan sintaks upline diambil dari function lm yaitu linear model y dan x yaitu variabel independen dan variabel dependen. Kemudian kita running saja. Oke, di sini sudah ketahuan ya garis regresi linearnya. Kemudian untuk persamaan model regresi linearnya itu kita pakai function lm atau linear model dari y dan x. Kita langsung running saja. Oke, maka didapatkan untuk interceptnya yaitu sebesar 0,6667 dan slope-nya yaitu sama dengan 1. Sekarang ketika kita sudah mendapatkan jawabannya, maka mari kita interpretasikan dulu dari yang nomor A. Nomor A itu berapa besarnya koefisien korelasi yang didapatkan? Jelaskan interpretasinya. Baik, di sini untuk soal nomor 1 itu untuk koefisien korelasinya itu didapatkan yaitu 0,9214427. Koefisien korelasi ini tuh menunjukkan hubungan yang terjadi antara dua variabel, yaitu variabel dependent sama variabel independen. Maka dilihat untuk Pearson Product Moment Correlation-nya yaitu data yang dihubungkan dari data X dan data Y. Kemudian kita uji statistiknya yaitu T sama dengan 7,5 untuk derajat kebebasannya DF itu sama dengan 10, p-value-nya itu sebesar 0,00002063. Kemudian untuk alternatif hipotesisnya itu sama dengan true correlation is not equal to 0. Kemudian untuk interval kepercayaannya itu 95%, batas bawahnya sebesar 0,7375932 dan batas atasnya sebesar 0,9781052.
Untuk korelasinya itu 0,9214427 sama dengan yang di atas. Kemudian untuk menginterpretasinya itu kita misalkan koefisien korelasinya itu bernilai negatif, berarti tanda hubungannya itu negatif sempurna antara variabel X dan Y. Tetapi jika koefisien korelatifnya itu bernilai 0, tidak ada hubungan antara dua variabel, yaitu variabel dependen dan independen. Dan kalau koefisien korelasinya bernilai positif 1, berarti ada hubungan positif sempurna antara X dan Y. Nah, di sini tuh kan jawaban dari koefisien korelasinya itu sama dengan 0,9214427. Maka hasil koefisien korelasi ini tuh hampir mendekati positif 1, yang berarti tandanya itu antara variabel X dan variabel Y itu memiliki hubungan positif yang hampir sempurna. Di mana bisa kita definisikan juga kalau misal variabel X-nya itu waktu penggunaan sosmed ini, sosial media, ini bertambah. Berarti akan terjadi pertambahan juga tingkat produktivitas atau Y itu dari pengguna tersebut. Oke guys, selanjutnya untuk soal nomor B. Tentukan persamaan regresi dan jelaskan maksud dari persamaan tersebut. Persamaan regresi itu persamaan ini ya. Jadi atau persamaan hasilnya gitu. Jadi untuk persamaan regresinya kita dapat untuk y akses interceptnya yaitu atau titik potong sumbu y-nya itu sebesar ini 0,6667 dan untuk slope atau kemiringan atau kecuraman dari garis ini sebesar 1. Ini dari garis ini. Kemudian untuk soal nomor C itu buatlah scatter plot dan jelaskan menurut pengetahuan masing-masing. Di sini untuk scatter plot ini ada di sini beserta garis upline-nya. Di sini ada nilai variabel X dan variabel Y. Untuk waktu penggunaan itu di sini sebanyak 5 jam. Dengan produktivitas itu sebesar 6. Untuk penggunaan sosial media sebesar 6 jam, produktivitasnya sebesar 7, eh, dan seterusnya. Di sini berarti X itu penggunaan sosial medianya sebanyak berapa jam, untuk Y itu produktivitasnya sebesar apa. Pada garis regresi linear ini, pada soal, bisa digunakan juga untuk menentukan apakah hubungan yang terjadi garisnya itu naik, tandanya ada hubungan positif antara kedua variabel, yaitu variabel X dan variabel Y. Di sini kita lanjut ke soal nomor yang terakhir yaitu D. Jelaskan bagaimana hubungan kedua variabel tersebut. Hubungan variabel tersebut itu eh, pada variabel X dan Y itu tersebut kita bisa lihat dari koefisien korelasinya. Koefisien korelasinya itu negatif 0 atau positif. Atau yang kedua kita bisa lihat dari p-value-nya. Di sini p-value-nya. Nih p-value-nya. Contoh variabel X dan Y itu hubungannya positif. Karena dilihat dari koefisien korelasinya itu mendekati positif 1, yaitu 0,921447. Kita juga bisa lihat dari p-value-nya itu. Kalau misalnya p-value ujinya itu sebesar 0,05 atau 95%. P-value-nya itu kalau misalkan p-value-nya itu pada uji adalah alpha sama dengan 0,05 atau 95% interval kepercayaan tersebut. P-value yang kita punya di sini itu sebesar 0,00002063 atau kita tahu bahwa p-value-nya itu kurang dari alpha atau 0,05.
pada uji p-value-nya itu, semisal p-value-nya itu kurang dari 0,05, berarti kita bisa menolak uji HO-nya, di mana HO-nya itu menunjukkan tidak adanya hubungan antara kedua variabel atau koefisien korelasi yang bernilai sama dengan 0. Itu bisa kita tolak dan kita ambil hipotesis alternatifnya di mana korelasinya itu tidak sama dengan 0, menandakan adanya hubungan antara X dan Y atau variabel X dan Y, maka kita tahu ada hubungan antara variabel X dan Y. Koefisien korelasinya itu bernilai positif, sehingga antara kedua variabel alpha dan Y itu berarti hubungannya akan dalam bentuk hubungan yang positif, di mana nilai X-nya itu bertambah dan nilai Y-nya akan bertambah juga. Oke, cukup sekian penjelasan soal dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.